Baik, terima kasih banyak presentasinya Ibu Sita, menarik sekali ya bagaimana kita mengamati sektor swasta ini dalam mengatasi pandemi. Memang selama ini kalau kita lihat diikuti berbagai berita yang muncul di televisi itu memang kebanyakan rumah sakit yang diberitakan itu adalah rumah sakit yang besar-besar yang menjadi pusat penanganan pasien COVID. Padahal kalau kita lihat dari daftar rumah sakit rujukan saja yang ada di DIY yang sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY, itu dari 25 rumah sakit rujukan COVID di DIY itu kalau tidak salah sekitar 11 atau berapa gitu ya, yang rumah sakit swasta. Nah, jadi cukup besar, proporsinya cukup besar ya, sehingga kita tidak bisa mengabaikan tentu saja peran swasta ini dan bagaimana rumah sakit swasta ini berkontribusi dalam menangani pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif. Dan tentu saja kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit swasta itu juga akan sangat membantu dalam penanganan pasien COVID ini. Baik, sebenarnya ini ada pembahas ya yang sedianya kami undang untuk bisa memberikan tanggapan terhadap proposal yang sudah disampaikan oleh Ibu Sita tadi. Saya ingin cek dulu apakah dari Persi ada yang hadir, baik itu secara langsung maupun melalui webinar, sesuai dengan daftar undangan. Tidak ada sepertinya ya. Dari ya, Pak. Siapa? Pak Darwito. Pak, saya nggak lihat di ada ya? Ada Pak Darwito? Ada di ruangan. Oh mana? Oh sudah hadir. Oh ya. Selamat pagi Pak Darwito. Maaf saya baru lihat kameranya baru terlihat di tempat saya. Selamat pagi ya. Pak Darwito. Apa kabar? Ya, baik-baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik. Ini posisi di Semarang. Gimana? Posisinya di Semarang sekarang? Ya, masih di Semarang, ya. Baik, masih membatasi bepergian ya Pak ya. Oh, iya. Udah usia. Nah, Pak Darwito sebagai Ketua Persi Wilayah DIY ya, kami persilakan untuk membahas rencana penelitian yang tadi sudah disampaikan. Ya? Silakan Pak. Halo, suaranya nggak kedengar Pak? Halo? Oh ya, halo. Ya, Pak Darwito silakan membahas atau menyampaikan tanggapannya terhadap proposal rencana penelitian yang sudah disampaikan oleh Bu Sita tadi. Silakan Pak. Artinya begini ya, mungkin penelitiannya itu bagus, artinya sektor swasta ya. Tapi kan yang perlu judulnya kan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Tapi kelihatannya sampel yang diambil itu hanya kota. Kota saja. Itu Pak, dari mulai Hermina itu hanya kota saja. Oh, iya. Ya, hanya kota. Dan itu pun hanya di kota Jogja atau Sleman lah itu ya mungkin ya, Sleman. Tapi tolong nanti mungkin karena kan supaya penelitian itu bisa mempunyai atau istilahnya mewakili daerah istimewa, maka di Jogja kan hanya sekitar 6 ya, dari 24 tambah Sarjito 25 apa yang dikatakan Bu Putu tadi, itu sebenarnya bisa diambil paling tidak dari kota berapa, dari Sleman berapa, dari Bantul berapa, dari Gunung Kidul berapa, Ponorogo berapa. Ponorogo kelihatannya 1. Toh pengambilan sampel pun pakai daring, sehingga toh itu tidak menjadi suatu kendala. Sehingga diharapkan nanti mungkin yang terbanyak memang yang sesuai dengan SK Gubernur itu adalah di wilayah Sleman. Ya, memang paling banyak itu artinya. 12 kalau nggak salah. Ya, artinya itu yang swasta banyak juga. Dengan harapan nanti sampel yang diambil adalah mewakili populasi. Oleh populasi. Kemudian
kita ngambil yang untuk berbasis masyarakat, Sonjo. Itu kan mungkin ya ini adalah usulan saya. Sonjo adalah merupakan organisasi yang mungkin semi terstruktur baik. Tetapi sebagian masyarakat yang di medsos juga sama, di RT RW itu ternyata juga punya andil itu. Apakah dari sosialnya contohnya masyarakat dengan tanggap darurat sosial ini dia memberikan suatu sumbangan berupa, di Jogja kan ada disebut apa itu belanjan itu loh. Belanjan yang ditampalkan di RT RW itu kan punya daerah-daerah tertentu yang itu bisa menjadi sampel bahwa sebenarnya itu sangat bagus. Dan nanti mungkin ada satu lagi, bukan hanya Sonjo, mungkin apakah itu bisa kelompok PKK daerah mana, Dasawisma, atau mungkin Dharma Wanita yang lain, itu toh ada tuh Dharma Wanita nyumbang misalnya, ada sebagian itu saya lihat di medsos itu ada sebagian nyumbang berupa APD. Kemudian contohnya lagi para alumni. Ya, ini apakah itu ya memang tanda kutip tidak kalau Sonjo kan terorganisir ya berapa jumlah. Tapi saya pikir dari FK-KMK alumni FK UGM itu mengeluarkan dana yang disumbangkan di rumah sakit bukan hanya di Jogja saja, di seluruh Indonesia. Tapi mungkin di Jogja berapa sih yang disumbangkan di Sarjito, berapa yang disumbangkan di mana, itu contohnya. Sehingga nanti Jogja mewakili bahwa ini prototipe masyarakat tanda kutip Jogja yang penuh inisiasi, penuh toleransi, tentrem, ya tuh. Ternyata masyarakatnya itu saling mendukung. Selain Sonjo ya, Sonjo oke, tapi ada suatu sampel-sampel yang ada, contohnya dari para alumni UGM, atau mungkin dari alumni, atau mungkin yang lain adalah paguyuban yang mungkin diambil sampel. Yang paguyuban termasuk paguyuban itu resmi atau tidak resmi, atau RT RW yang lain itu. Berapa sih jumlah RT yang atau siapa sih yang misalnya nantinya berkembang ke arah finansial, berapa sih jumlah RT yang disumbangkan itu, tergantung RT-nya, RW-nya, dan ini sehingga nantinya sektor swasta itu yang semi terorganisir seperti Sonjo, yang terorganisir misalnya seperti Dharma Wanita atau PKK atau Pertiwi, itu saya yakin itu biarpun diam-diam Ibu mungkin dari teman-teman Dharma Wanitanya, Ibu Pertiwinya dari mungkin PKK di desa atau mungkin apa, itu mungkin ada itu, tapi mungkin itu tidak karena tidak terekspos ya teman-teman, biasanya kan enggak. Nanti Sonjo kan memang sebagai partner untuk penelitian ini. Sehingga usul saya yaitu tentang sampelnya jangan di kota saja, ya paling tidak meliputi berapa di kota, berapa di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan yang lain, ya, sehingga nanti mewakili bahwa ini loh Jogja. Sonjo kan juga di Jogja, mungkin nanti ada paguyuban yang lain, mungkin paling tidak 3 atau 4 ini, sehingga nanti betul-betul itu mewakili populasi DI. Mungkin gitu Bu Pudu, saran saya. Tapi prinsipnya ya dari Persi sangat mendukung, dan selama ini Persi dari yang swasta no problem, biarpun nanti mungkin salah satunya adalah kita tahu tentang yaitu klaim tentang BPJS itu pun masih kita ini, artinya nanti mungkin itu salah satu kendala bahwa memang yang betul-betul non profit pun mesti harus berpikir tentang supaya rumah sakit itu bisa survive. Kalau non profit itu kan seolah-olah rugi, ya nggak apa-apa, ya enggak dong, artinya itu paling tidak kita survive bisa mandirinya sendiri, artinya itu jangan non profit itu bukan asal nyanyoh loh ya, artinya non profit itu mesti dengan hitungan. Makanya ini kita juga tetap kolaborasi dengan BPJS untuk itu sementara ini, tapi bukan di penelitian ini. Terima kasih penelitian ini, semoga bisa menjadi bagian dari pengabdian FKKM KUGM
PMK. Dan juga ada satu penelitian lagi mengenai masalah hukum juga, ini juga baru bergerak, mungkin ethical clear-nya mungkin kapan besok mau melakukan presentasi webinar ini. Terima kasih Bu Putu atas ini semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Darwito. Jadi menyambung aja tadi yang masalah hukum itu rencananya hari Kamis Pak. Nanti Pak Darwito yang akan menyampaikan. Ya, baik. Ibu Sita mungkin mau menanggapi atau memberikan komentar atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darwito tadi. Ya, ya Pak Darwito, terima kasih banyak atas masukannya. Ya, kemarin memang kami mencoba salah satu usaha yang kami lakukan dalam persiapan penelitian ini adalah bersurat ke Persi untuk mohon dukungan begitu. Dan terima kasih banyak dukungannya Pak Darwito. Sudah mengarahkan juga pada saat itu kenapa hanya sedikit rumah sakit yang disampel, kalau bisa ditambah begitu. Dan sarannya bagus sekali Pak Darwito. Memang kami lihat sampel yang kami punya saat ini memang masih terbatas di kota dan di Sleman ya Pak ya. Untuk Gunung Kidul mungkin ada Panti Rahayu ya Mbak Putu ya, yang bisa, yang swasta. Kalau di Bantul ada Elizabeth ya, ada PKU Bantul ya. Mungkin agak sulit yang Kulon Progo ya Mbak Putu ya, karena kalau saya lihat di daftarnya di Kulon Progo itu rumah sakit rujukannya RSUD Wates dan RSUD Nyageng Serang. Jadi mungkin cukup terbatas. Tapi terima kasih banyak masukannya Pak Darwito. Nuwun sewu, nanti kalau misalnya kami menambah sampel, kami bersurat lagi ke Persi, mohon dukungannya, mohon dibantu ya Pak ya. Pak Darwito pasti siap tangan. Ya, terima kasih. Kemudian untuk sampel yang di kelompok komunitas juga terima kasih Pak Darwito atas sarannya. Memang kita mungkin juga perlu memperluas kelompok gerakan masyarakat yang kami akan lihat. Tadi ada PKK, kemudian alumni, paguyuban mungkin. Kami akan lihat tergantung kepada bagaimana kami mengaksesnya, Pak Darwito, kami usahakan untuk kami masukkan juga ke dalam observasi kami. Terima kasih sarannya Pak Darwito sekali lagi. Terima kasih Bu Putu. Baik, terima kasih Bu Sita dan juga Pak Darwito yang sudah menyampaikan masukan-masukan untuk perbaikan proposal penelitian ini. Sebenarnya kita ada satu lagi pembahas ya, yaitu Prof. Laksono. Apakah beliau sudah hadir? Sudah bergabung di online, Bu Putu. Kalau begitu kami langsung saja persilakan Pak Laksono untuk memberikan tanggapannya Prof. Dan membahas proposal penelitian ini. Silakan Prof. Laksono. Ya, terima kasih Mbak Putu ya. Bisa didengar ya? Bisa Prof. Halo? Ya, saya lihat tadi yang kata Pak Darwito ya, itu menarik sekali ya. Memang menjadi inti dari riset ini, itu kita harus menemukan, mengidentifikasi hal-hal yang baru dalam peran swasta yang mungkin secara normal itu atau sebelumnya itu belum ada ya. Jadi ini partisipasi swasta ini kita perlu nanti bandingkan dengan situasi yang bukan pandemik ya, yang mungkin Bu Sita udah punya ya satu semacam assessment atau landscape mengenai peran swasta dalam sistem kesehatan. Nah, dalam tekanan pandemik yang begitu besar, ini yang menarik memang pasti ada inovasi-inovasi. Dan tadi yang Pak Darwito katakan, inovasi yang sangat penting dalam masa pandemi ini adalah bagaimana swasta itu tanda kutip agresif ya, agresif dalam arti kata positif ya, untuk membantu berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Nah, di dalam perjalanan selama 3 atau 4 bulan ini, saya sepakat dengan Pak Darwito bahwa fenomena seperti Sonjo itu perlu dilihat ya, yang itu tidak ada dalam situasi normal, situasi sebelum pandemi. Yang bahkan nanti setelah pandemi selesai mungkin ya, kelompok seperti Sonjo itu juga perlu diteruskan, tapi tentunya dengan
pendekatan proses yang berbeda dibanding dalam masa pandemi. Nah, oke. Nah, berikutnya ketika membahas mengenai peran swasta itu juga nanti akan dikaitkan dengan berbagai penelitian lainnya. Jadi kan satu pilihan payung ya, Mbak Putu ya. Jadi nanti para peneliti itu harapannya juga saling bicara. Jadi misalnya antara Bu Sita dengan kelompok filantropi ya, Pak Yodi dan teman-teman, juga Pak Fauzi tentang keuangan ya. Kemudian tentunya juga terkait dengan masalah search capacity yang dihubungkan dengan penelitian payungnya. Kemudian juga sangat penting adalah bagaimana peran swasta di dalam tata kelola pandemik ini. Ya, seperti bagaimana gugus tugas COVID di DIY ya. Ini kalau tidak salah pada waktu awal itu versi belum masuk ya Pak Darwito ya, versi ya. Tapi kemudian tanggal berapa saya lupa ya, tanggal tertentu itu versi masuk dan juga ID ya. Nah, betul Pak Darwito ya. Halo Pak Darwito? Ya. Halo? Halo Pak Darwito, bisa mendengar saya? Pak Darwito, apakah bisa mendengar suara Prof. Laksono? Nggak bisa. Kelihatannya salah di... Ya. Pak Darwito ingat Pak? Ya. Halo? Ada suatu masa di mana memang gugus tugas itu isinya pemerintah semua. Betul ya Pak Darwito ya? Di awal-awal itu satu masa. Ya, jadi kita melihat dalam struktur gugus tugas itu berat sekali di pemerintahnya. Nah, tapi kemudian pada titik tertentu, saya lupa ya, mungkin minggu ketiga atau keempat ya pandemik ya, itu ID masuk. Nah, sehingga mungkin Bu Sita juga harus masuk ke bagaimana tata kelola tadi. Dan itu juga terkait dengan penelitian payungnya Bu Putu ya, struktur ya, dan sistemnya itu. Karena berarti memang kalau sudah seperti itu kan ada semacam mengajak secara sengaja swasta untuk masuk ke pertemuan-pertemuan mengenai penanganan COVID. Ini bagus sekali. Oke ya, itu jadi poin kedua adalah bagaimana koordinasi penelitian Bu Sita dan yang lainnya karena akan saling iris ya. Kemudian terakhir yang ketiga yang kita perlu untuk melihat itu ketika PSBB ini ya. Mungkin Mbak Putu masih ingat ya, PSBB itu juga harus dicatat ya dalam S-nya itu ya. Nah, selama 3 bulan ini memang bagaimana cara mengambil data mengenai peran masyarakat yang ada di kampung-kampung atau di lembaga-lembaga untuk berpartisipasi ya. Memang peran itu juga bisa peran yang bagus atau peran yang mungkin tidak begitu bagus ya, seperti di kampung-kampung itu ada misalnya posko-posko untuk COVID, tapi bukan physical distance ya, tapi banyak orang ya. Atau bagaimana caranya kampung-kampung itu membantu tadi yang Pak Dato katakan, membantu warga yang kena misalnya. Nah, ini hal seperti ini bagaimana menangkap datanya. Sekali lagi ini satu riset yang istilahnya itu mendokumentasi ya. Dan kita perlu juga mencari sumber dokumentasi itu bisa dari koran, dari foto-foto yang ada di media massa dan sebagainya atau media sosial ya. Nah itu yang perlu kita tambahkan karena sekali lagi peran swasta itu yang poin pertama tadi kemudian poin pertama itu harus dibandingkan antara masa sebelum pandemik dengan pandemik itu yang menjadi kekuatan dari penelitian ini Bu Sita ya. Supaya kita ada lesson learn untuk masa depan. Saya kira itu Mbak Putu apa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas tanggapannya. Jadi saya sebelum saya serahkan ke Mbak Sita untuk menanggapi kembali, saya mungkin menambahkan tadi yang disampaikan Prof. Laksono bahwa SK Gubernur nomor 64 tentang gugus tugas itu dikeluarkan pada 17 Maret 2020 yang isinya memang dari unsur pemerintah semua. Lalu kemudian SK ini diperbaiki, dibuat ulang pada tanggal 8 April dengan memasukkan berbagai unsur di luar pemerintah tadi, misalnya ID, Persi juga sudah mulai masuk di SK nomor 78 ini Pak. SK Gubernur nomor 78. Jadi sebelumnya SK Gubernur nomor 64. Seperti itu. Baik, Mbak Sita ingin menanggapi, silakan. Ya, terima kasih banyak Prof. Laksono atas masukannya. Jadi memang menarik sekali
tadi Pak Laksono sebutkan, kita mesti melihat juga apakah ada perbedaannya antara situasi pandemi dengan situasi non-pandemi. Jadi melihat hubungan antara pemerintah dengan swasta pada dua konteks yang berbeda. Kemudian melihat inovasi-inovasi yang dilakukan selama masa pandemi. Kemarin tadi dicontohkan mengenai inovasi Sonjo yang muncul pada masa pandemi yang mungkin bagaimana cara mensustainnya pada nanti situasi yang non-pandemi ini menarik untuk dieksplor. Terima kasih atas masukan tersebut. Kemudian untuk diskusi dengan kelompok peneliti yang lain, kami sangat setuju, Prof, bahwa memang khususnya terkait dengan kelompok subpenelitian untuk filantropi misalnya, pasti akan sangat berkaitan karena banyak sumber-sumber filantropi yang berasal dari unsur masyarakat atau filantropi yang berasal dari unsur bisnis kepada pemerintah maupun kepada unsur masyarakatnya. Jadi ini menarik untuk dipetakan. Jadi mungkin suatu saat kita mesti bikin webinar khusus begitu yang menggabungkan antara kegiatan penelitian kami dengan penelitian filantropi dan pembiayaan untuk COVID-19 ini. Begitu juga dengan tata kelola. Tadi Bu Putu terima kasih atas informasinya mengenai masuknya kelompok profesi dan asosiasi ke dalam gugus tugas. Ini perlu dicatat juga. Jadi kami juga akan terus mengikuti apa hasil dari penelitian subpenelitian tata kelola untuk COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin yang perlu kita diskusikan bersama nanti adalah bagaimana cara kita menyajikan informasi-informasi yang saat ini mungkin dihasilkan oleh beberapa subpenelitian yang berbeda. Cara menyajikannya bagaimana, angle mana yang mau kita soroti, sehingga nanti pada saat keluar dalam bentuk publikasi, apakah itu policy brief, policy paper, atau apapun itu, terlihat sebagai satu kesatuan gitu, jadi tidak menjadi hal yang tumpang tindih mungkin. Mungkin itu yang perlu kita didiskusikan secara internal di antara tim peneliti. Dan juga mengenai fenomena yang ada di masyarakat yang tadi Pak Laksono berikan contohnya mengenai pos-pos di kampung-kampung, di RT-RT begitu ya, yang mungkin merupakan peran serta dari masyarakat untuk mencoba mengatasi COVID-19, tetapi mungkin tidak terorganisir atau kurang arahan begitu, sehingga mungkin ada yang malah berbahaya atau salah dan sebagainya. Ini juga menarik, mungkin memang tidak perlu tidak perlu diwawancarai atau bagaimana. Saya juga belum tahu bagaimana cara mewawancarai unsur masyarakat yang seperti ini, tapi bisa diobservasi dan bisa tetap didokumentasikan. Terima kasih banyak atas semua masukannya, Prof. Laksono. Kami berusaha masukkan ini ke dalam proposal kami. Terima kasih banyak Ibu Putu. Baik, terima kasih Mbak Sita. Jadi saya sebagai yang bertanggung jawab untuk penelitian payung ini juga masukan juga bagi kami bagaimana kita bisa membuat sebuah pertemuan khusus ya untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan tema search capacity ini supaya kita semua bisa saling berkoordinasi dengan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kita yang barangkali bisa saling membantu dan saling terkait satu sama lain. Sebenarnya kita sudah punya yang namanya grup Slack untuk search capacity ini sebagai media kita berkomunikasi ya untuk sementara ini sih baru berkoordinasi yang terkait dengan jadwal-jadwal kegiatan dan juga responden yang barangkali Ibu Sita punya responden yang sama dengan yang ada di penelitian payung, maka kita bisa bersama-sama untuk mewawancari responden tersebut sehingga waktunya juga lebih efisien dan dari sisi respondennya juga tidak terlalu direpotkan dengan banyaknya permintaan wawancara dari kita gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sita, nanti kita bisa sudah ya. Jadi sebenarnya tadi kembali ke itu ya, ke publikasinya ya. Jadi kita berharap publikasinya itu untuk pertama kali dalam bentuk buku ya, dan itu bisa menjadi e-book atau buku cetak itu nggak masalah ya. Dan e-book tadi betul oleh Bu Sita, kita harus bikin semacam chapter-chapter yang
angle-nya memang beda-beda ya, tapi pasti ada overlapping-nya. Nah, cuma jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya. Ini menjadi satu isu yang kunci ya. Nah, dengan target sementara itu buku dulu ya, secepatnya ya. Secepatnya itu sebenarnya kita fungsi dokumentasi itu berhasil. Kita mendokumentasi dan kita segera sebarkan untuk kemudian nanti kita analisis dalam konteks policy brief yang mungkin bisa kita pelajari dari dokumentasi ini. Jadi ini sesuatu yang harus cepat ya. Mbak Putu, kalau nggak salah 1 bulan ya, sampai bulan waktu Mei atau Juni ya? Juni ya? Iya, harusnya sampai bulan Juni Pak, tapi karena kemarin agak terhambat dengan yang isinya kan ethical clearance-nya tidak bisa langsung keluar sebagaimana yang kita harapkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, informan kita cukup banyak dan ternyata menghubungi satu persatu itu juga ada kendala. Jadi tidak semua informan bisa langsung kita wawancara. Nah, sampai sekarang kita baru dapat 11 informan dari 25 yang kita rencanakan. Ya, berapa? Kita coba secepat mungkin ya. Ada begini, dalam model publikasi itu nanti pakai buku aja. Misalnya ini ada berapa sub penelitian ya? Ada 7 atau berapa? Ada 8. 8 ya. Misalnya satu penelitian itu sekitar 15 halaman ya, laporannya ya. 15 atau 20 halaman sudah jadi buku satu itu ya. Bisa dipahami. Jadi kita lebih baik kita memformat dalam bentuk buku saja, Mbak Putu ya. Untuk sementara ya, karena itu akan cepat sekali dan isinya juga sama tiap chapter ya ada seperti laporan tadi ringkas dari S2 itu ada metode penelitiannya, ada analisisnya dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ada payungnya yang bisa kita bikin. Begitu Bu, Mbak Putu ya. Nah, ya. Jadi mohon sekarang dibikin juga formatnya ya. Ya, formatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas masukan-masukannya terhadap penelitian ini secara keseluruhan ya. Jadi nggak cuma ke penelitiannya Ibu Sita, tapi juga saya juga dapat masukan nih jadinya dari Prof. Laksono. Terima kasih Prof. Laksono. Baiklah, mungkin dari para audiens, ini karena kita waktunya juga masih cukup banyak ya. Mungkin ada audiens ingin menyampaikan komentar atau mungkin ada yang bertanya. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan ya. Bapak Siswanto. Oh iya, boleh. Bapak Siswanto. Buku itu ya. Iya, jadi saya kira itu sesuatu yang menarik ya. Tapi barangkali kan gini, kalau ingin katakanlah lebih tajam dalam konteks COVID-19. Istilahnya kan kita mengenal istilah tiga level ya. To prevent, to detect, to respond. Nah, dalam konteks itu barangkali kalau boleh saya usul termasuk laboratorium. Karena apa? Karena laboratorium itu menjadi penting di dalam rangka to detect ya. Nah, to detect itu 3T dan tracing treatment. Artinya bahwa menangani COVID-19 itu tidak hanya rumah sakit, tetapi juga peran surveillance itu sangat bertumpu kepada laboratorium. Oleh karena itu, sesuai dengan Menteri Kesehatan bahwa kebebasan lab sepanjang memenuhi untuk saya kira itu perlu. Kenapa? Memberi edaran di bank gitu ya, sehingga swasta termasuk rumah sakit swasta tinggi lembaga riset itu boleh melakukan pemeriksaan COVID-19. Mungkin itu aja sih masukan kami. Jadi artinya bahwa lab itu juga itu terutama yang lab swasta. Saya kira demikian Bu Putu, makasih. Terima kasih Bapak Siswanto atas masukannya. Tadi di tengah-tengah sempat agak putus-putus ya, tapi kalau tangkap kurang lebih Pak Siswanto menyarankan supaya laboratorium itu juga menjadi bagian yang dalam supaya kelihatan. Ini menangani new emerging disease. Ini peran lab sangat penting, tidak hanya rumah sakit. Tapi di Jogja ini sementara ini kan lab yang berperan itu baru ada 3 ya Pak ya, yaitu labnya DIY dan laboratoriumnya milik Sarjito dan RSA UGM yang kalau kita lihat biasanya Bethesda belum masuk ya di Bethesda. Gimana? Rumah sakit Bethesda belum masuk dalam BSL 2 ya, belum bisa periksa COVID ya. Misalnya aja Bethesda
swasta yang ada di belum. Kalau dari SK rujuk, mungkin ini nanti bisa dikonfirmasi juga oleh Pak Darwito sebagai versi ya, karena yang kami amati sampai sejauh ini yang ditentukan oleh gubernur sebagai tempat pemeriksaan laboratorium adalah tiga laboratorium itu, sehingga rumah sakit merujuk sampelnya. Oke. Paham ya. Baru merujuk ya. Ya, merujuk. Jadi mungkin dalam hal ini peran swasta adalah tadi kalau misalnya penelitiannya Ibu Sita sampai melihat ke masyarakat, mungkin bisa melihat fenomena yang kemarin kan sempat terjadi kelangkaan VTM ya untuk virus transport media itu. Nah, itu kalau tidak salah ada juga lembaga-lembaga swasta yang membantu untuk pengadaan VTM tadi. Membantu membelikan VTM, ya betul. Ya, termasuk di dalam apa namanya, ya. Cuman saya kalau nggak tahu belum dapat datanya sampai ke sana sih Pak. Yang kami tahu adalah Fakultas Farmasi UGM yang membuat. Jadi di samping, jadi rumah sakit yang mengambil sampel dari pasien itu, selain mendapat drop bantuan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, itu juga mendapat bantuan dari Fakultas Farmasi yang juga bisa menghasilkan VTM. Nah, kami belum melihat sih kalau ada swasta yang di DIY yang sampai membantu ke sana. Mungkin nanti Mbak Sita bisa memberikan komentar nggak? Nanti mau sampai ke sana nggak? Ya, mungkin komentar saya lebih ke arah tadi bagaimana melihat ini perspektifnya apa begitu. Kalau dilihat dari perspektif swasta, tentu saja sangat relevan begitu ya. Kalau kita melihat tadi lembaga-lembaga swasta mana saja yang sudah membantu dalam kelangkaan PCR. Tapi ini juga bisa dilihat dari perspektif lain. Misalnya perspektif tadi Pak Prof. Laksono menyinggung kan ada kelompok subpenelitian lain yang bicara mengenai logistik, bicara mengenai tadi filantropi gitu. Jadi perspektifnya saja yang mungkin harus kita kita pastikan begitu. Kita mau melihat fenomena ini dari perspektif yang mana begitu. Atau kalaupun muncul di tiga subpenelitian ini sampai batasan mana begitu kita melihatnya. Saya pikir itu ya Bu Putu ya. Tapi ini menarik sekali bahwa saya juga melihat kemarin bahkan di lingkungan perumahan saya ibu-ibu itu ternyata bukan cuma jualan makanan gitu selama masa pandemi COVID ya, tapi juga jualan itu rapid test gitu itu juga dijual. Jadi hal-hal semacam ini memang akan muncul dan tidak bisa kita kontrol dan mungkin kesulitannya adalah mendokumentasikannya bagaimana seperti apa. Ya, menarik juga ya, itu kebetulan karena kebetulan di dekat rumahnya Mbak Sita, jadi Mbak Sita tahu ada situasi seperti itu ya. Suruh DIY gimana caranya mengamati itu nanti. Mungkin bisa mengamati dari ini karena ini studi dokumentasi ya, bisa mengamati dari berita-berita lokal yang muncul. Biasanya kalau berita lokal itu dia akan lebih bisa meliput hal-hal yang detail-detail seperti itu yang tentu saja tidak muncul di media-media nasional ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain peserta diskusi bisa memberikan komentar atau masukan, mungkin membantu Ibu Sita untuk lebih memperbaiki lagi proposal penelitiannya supaya lebih baik lagi, atau mungkin kalau ada yang mau membantu penelitian mungkin boleh juga ya Mbak Sita ya. Mungkin ada yang mau bergabung ikut menjadi penelitinya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ingin bicara langsung bisa mengklik gambar tangan ya sebagai tanda bahwa Bapak Ibu ingin angkat tangan begitu, ingin menyampaikan secara lisan, atau bisa juga melalui chat. Jadi ada kolom chat di bawah, itu bisa diketik di situ kalau misalnya kesulitan untuk koneksi suaranya. Mungkin sambil menunggu dari para peserta diskusi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh Prof. Laksono atau Pak Darwito? Pak Darwito masih bergabung ya? Halo, ya. 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 Ini Bu Putu.
itu memang ya kita kan mau menjaring ya, minimal bahwa peran swasta itu ini loh Jogja sampai berapa sih kemungkinan, sehingga nanti betul-betul masyarakat kita yang masyarakat Jogja yang cermin dari yang sementara ini tanda kutip masih utuh dalam hal sosiologis ya, bahwa mencerminkan masyarakat Indonesia yang masih menguri-nguri budaya gotong royong, itu ternyata mempunyai kemampuan yang seperti ini loh, sehingga nanti apa yang diharapkan Prof. Laksono bahwa buku ini itu bukan menjadi cermin bahwa di Indonesia itu ada sebagian kecil masyarakat yang seperti ini loh, sehingga kita mampu menanggapi atau menghadapi pandemi yang baik secara misalnya sosial, apalagi rumah sakit swasta pun ternyata kalau digerakkan juga ini loh, bahwa di swasta di Jogja itu juga seperti ini, tidak ada keluhan, tidak ada rumah sakit swasta ini yang sementara nggak ada keluhan, yang lain semuanya dijalankan dengan baik. Nah, ini adalah merupakan modal bahwa kita mempunyai masyarakat, sehingga nanti semoga menjadi model bahwa apakah daerah lain mau telitilah masyarakat di sekitar Anda dengan metode yang telah diungkapkan dari FKKMK, atau mungkin kolaboratif. Mungkin saat ini Jogja, mungkin nanti bisa beberapa provinsi, atau mungkin nanti bisa bahwa ini menjadi termin yang baik. Itu aja begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwito. Jadi tadi menanggapi fenomena banyaknya situasi-situasi yang terjadi di masyarakat ya, yang berbagai macam respon masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Nah, itu juga bagaimana caranya menangkap atau mendokumentasikan. Mungkin Mbak Sita mau? Ya, mungkin satu lagi Mbak Sita. Salah satu bahwa rumah sakit swasta itu mempunyai peran penting. Kan sementara ini adalah kita masih terfokus pada rumah sakit pemerintah negeri, bahwa swasta pun kalau digandeng dengan baik kita bisa menghadapi dengan pandemi seperti ini. Artinya bahwa selama mungkin ya saya selama hidup ini dari dokter atau dari fakultas kedokteran ini kan baru kali ini yang seperti menghadapi hal seperti ini. Ternyata kalau kita dengan pola seperti ini, kita itu tidak gagap. Biarpun orang lain menganggap gagap, tapi ternyata mungkin nanti di penelitian yang lain dari sisi yang lain itu juga bisa diteliti bahwa kemarin itu dari segi hukum, yaitu Bu Risma itu juga meneliti, itu ternyata juga produk-produk hukum kita itu tidak bisa menjangkau ke arah pandemi, karena belum pernah kan pandemi seperti ini Pak, tentang dengan yang lain kan tidak menjangkau. Maka sosial masuk swasta ini, kalau swasta itu digabungkan di Indonesia itu nggak ada gap, ternyata swasta dan negeri itu saling membantu, saling melakukan satu kolaboratif, dan itu menjadi modal bahwa kita nantinya mungkin dengan penelitian yang lain atau mungkin Prof. Laksono dengan untuk memberikan suatu masukan bahwa model seperti ini adalah model yang baik. Ini adalah model istilahnya di pandemi ini kan kita istilahnya musuhnya atau istilahnya tantangannya kan nggak kelihatan, itu lebih berbahaya dibandingkan yang model yang misalnya bencana alam. Apabila nanti itu seperti ini dilakukan di bencana alam, yang tahu kita bahwa negara kita adalah bencana sebagai istilahnya frekuensi bencana macam-macam, mulai dari banjir, tanah longsor sampai ke gunung berapi, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini, sehingga nanti baku. Ini yang paling berat. Pandemi ini saya pikir ini adalah suatu bencana yang paling berat, sehingga nanti dengan bencana kecil itu kita bisa menjadi model ini. Ya, nanti bisa dilakukan. Mungkin begitu. Makasih Bu Putri. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Darwito atas masukan-masukannya dan arahannya ya. Silakan Mbak Sita mau menanggapi. Ya, terima kasih banyak Pak Darwito. Betul sekali, memang itu salah satu
tujuan utama kami melakukan penelitian ini, tadi selain mendokumentasikan, tapi yang lebih jauh lagi adalah yang kami harapkan adalah bisa menjadi semacam model. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan swasta ini seharusnya berlangsung baik pada masa tadi pandemi maupun non pandemi begitu. Idealnya seperti itu. Kenapa? Karena sistem kesehatan kita memang saat ini yang dalam realitanya adalah sistem kesehatan yang campuran begitu, di mana ketersediaan layanan tersedia baik di sektor publik, di sektor swasta, masyarakat juga mengakses layanan publik dan layanan swasta, kemudian pembiayaannya juga di bawah sistem JKN juga tersedia untuk mengakses layanan publik dan layanan swasta, dan dalam banyak hal SDM kita, SDM tenaga kesehatan kita juga campuran, mereka bekerja di sektor publik dan juga di sektor swasta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang sistem kesehatan kita, sistem kesehatan yang campuran, ini harus kita recognize begitu ya, bukan hanya recognize dalam arti oh ya memang mereka ada begitu, tetapi harus kita apresiasi juga karena ternyata kontribusi peran sektor swasta di dalam sistem kesehatan kita sebetulnya besar, tetapi sulit untuk kita ketahui seberapa besar. Kenapa? Karena mungkin informasi yang tersedia untuk sektor swasta tidak tersedia sebanyak untuk sektor publik. Misalnya, kita mungkin sulit untuk mengetahui seberapa besar sih sebetulnya investasi yang sudah dikeluarkan oleh sektor swasta untuk sistem kesehatan kita. Secara utuh itu sulit sekali untuk kita peroleh gambaran. Padahal kalau kita bisa hitung, kita bisa identifikasi, pasti kita akan bisa mengapresiasi secara lebih begitu betapa besar sebetulnya kontribusi mereka terhadap sistem kesehatan kita. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa banyak sekali fasilitas dan sistem supervisi yang disediakan oleh pemerintah, mungkin banyak sektor swasta yang belum bisa mengakses hal ini. Padahal mungkin sebagai steward dalam suatu sistem kesehatan, kita harus menggovern kedua-duanya, baik sektor publik maupun sektor swasta. Jadi bagaimana yang menjadi tantangan mungkin adalah tadi, bagaimana kita merecognize mereka, bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai mereka, kemudian bagaimana mereka memang betul-betul bisa menjadi mitra begitu di dalam sistem kesehatan kita. Tadi saya berikan contoh beberapa referensi yang menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan swasta tadi harusnya sifatnya kemitraan. Jadi memang sebagai mitra ya pasti harus ada saling percaya, harus ada tadi saling berbagi, baik berbagi manfaat, berbagi risiko dan juga berbagi beban biaya kalau memang ada begitu. Dan kita mungkin bersyukur tadi Pak Darwito mengatakan untuk rumah sakit swasta memang mungkin mengalami beberapa tantangan terkait dengan sistem pembayaran atau mekanisme pembayaran yang ada di bawah pembiayaan JKN yang kita punya sekarang. Tetapi untuk Jogja mungkin masih berjalan dengan baik begitu. Mungkin ini tantangan untuk kita juga sebagai penulis nantinya yang akan mencoba mengidentifikasi model kemitraan antara pemerintah dengan swasta, yaitu banyak orang melihat Jogja itu sebagai anomali begitu di Indonesia. Karena banyak orang merasa bahwa kalau di Jogja itu ya apa-apa itu gampang diatur begitu karena mungkin karakteristik orangnya memang berbeda dalam tanda kutip, kemudian leadership yang ada di pemerintahan juga mungkin berbeda dalam tanda kutip, sehingga seolah-olah apa-apa itu bisa berjalan dengan baik di Jogja. Padahal mungkin kenyataannya juga banyak tantangan yang harus kita hadapi dan ada banyak solusi yang inovatif yang sebetulnya kita punya dan kita mungkin berhasil mengatasi atau mengadres tantangan-tantangan tersebut. Tetapi begitu itu dibawa ke luar Jogja, mungkin orang-orang akan melihat wah ini sulit ini kalau diterapkan di daerah lain. Jadi kita memang ingin menyusun model kemitraan yang bagaimana yang baik, khususnya tadi untuk mengatasi masalah bukan hanya pandemi, tapi juga dalam situasi non-pandemi.
Karena kita semua ingin sistem kesehatan yang kita punya tentunya sistem kesehatan yang resilient begitu ya. Dia tahan terhadap tantangan-tantangan yang muncul, baik itu bencana kesehatan maupun bencana alam atau apapun begitu. Nah, hanya tinggal bagaimana kita memastikan bahwa kita bisa menunjukkan, mengekspos bahwa situasi atau kasus yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa menjadi model untuk semuanya, bisa dipelajari juga, dan bisa diterapkan di daerah lain, asal tentu saja ada syaratnya, harus dikontekstualisasikan juga dengan wilayah setempat atau wilayah-wilayah lain. Tapi ini memang pemikiran yang melandasi salah satu alasan kenapa kami ingin melakukan penelitian ini, yaitu tadi berusaha membangun hubungan kemitraan yang lebih baik gitu antara pemerintah dengan sektor swasta. Terima kasih banyak Pak Darwito. Terima kasih Bu Sita. Jadi dengan kata lain tadi local wisdom ya Bu ya, local wisdom yang ada di DIY itu yang kelihatannya bisa membuat dari luar tampaknya kita itu bisa mengatasi semuanya. Padahal orang nggak tahu aja kita juga jungkir balik di sini ya Bu. Ya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Sita tadi, ini karena terkait juga dengan penelitian payung yang kami lakukan, yang kebetulan saat ini sudah separuh jalan mengumpulkan data primernya, di mana pada beberapa wawancara yang kami lakukan kepada rumah sakit swasta yang ada di DIY yang menjadi rumah sakit rujukan COVID, itu memang betul bahwa kapasitas yang disediakan oleh rumah sakit swasta itu cukup besar. Jadi satu rumah sakit itu ada yang menyiapkan 10 tempat tidur khusus untuk pasien COVID. Tempat tidur isolasi maksudnya ya, isolasi yang sudah dilengkapi dengan HEPA filter dan sebagainya. Ada yang sampai 20, 21. Jadi kalau di total itu lumayan besar kapasitas yang bisa disediakan oleh seluruh rumah sakit swasta di DIY. Jadi tentu saja ini akan menjadi sebuah kontribusi yang cukup besar ya untuk penanganan pandemi COVID yang ada di DIY ini. Ya kita sih berharap semoga kapasitas yang tersedia itu semuanya masih cukup sampai pandemi ini selesai. Tapi tentu saja kita tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan atau surge. Baik, terima kasih Bu Sita. Barangkali ada peserta yang ingin memberikan tanggapan lebih lanjut atau ingin bertanya. Misalnya, apakah ada peluang untuk bergabung menjadi tim peneliti bersama dengan Ibu Sita, begitu? Terutama bagi Bapak yang juga punya minat yang sama ya dalam hal mengamati sektor swasta ini. Karena sebenarnya public private partnership ini sudah digodok lama ya konsepnya Bu Sita ya. Bu Sita inilah yang ahlinya PPP ini kalau di Indonesia ini. Jadi kalau saya tidak salah mengikuti itu dari sejak tahun 2009 ya kalau nggak salah sudah ada seminar-seminar yang dengan beberapa negara di Asia terutama yang membahas mengenai bagaimana implementasi konsep PPP ini untuk negara-negara di Asia. Ya, ada ya, silakan Bu Sita. Iya betul Bu Putu. Jadi sejak tahun 2009 memang dari PKMK kita sudah berkomitmen untuk memperhatikan potensi-potensi sektor swasta dalam sistem kesehatan dan bagaimana mengencourage mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan-tujuan dari sektor kesehatan. Dan setiap tahun kita memang menyelenggarakan kursus begitu untuk dengan topik ini, keterlibatan sektor swasta dalam sistem kesehatan. Tadi memang narasumbernya memang berasal dari beberapa negara di Asia dan biasanya kami berpindah-pindah gitu dari satu negara ke negara berikutnya gitu. Untuk tahun ini kebetulan akan diselenggarakan juga di sini di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang berminat untuk mempelajari bagaimana sih hubungan kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta itu bisa dibangun, kerangkanya seperti apa, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan, caranya bagaimana, strateginya apa saja, dan seterusnya. Apabila Bapak dan Ibu nanti ada yang berminat untuk mengikuti, tentu saja kami dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu semua. Kursus ini
khusus untuk tahun ini diselenggarakannya semuanya full online. Jadi biasanya kami menyelenggarakannya selama seminggu penuh begitu, setiap hari. Tetapi untuk kali ini kami menyelenggarakannya dalam bentuk seri webinar. Jadi sama seperti yang Bapak dan Ibu ikuti saat ini, cuma kami menyelenggarakannya secara serial. Jadi akan berlangsung sejak bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus, hingga pertengahan bulan Oktober. Jadi dalam setiap sesi nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari topik-topik spesifik mengenai tadi kerangka kerjasamanya seperti apa, strateginya seperti apa, dan seterusnya. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mengalami mungkin mengalami tantangan untuk mengikuti serial webinar secara live, nanti juga akan ada videonya, jadi bisa diikuti videonya, rekaman videonya. Dan bagi yang khawatir mungkin, wah kalau misalnya kursusnya dalam bahasa Inggris nanti saya susah memahaminya dan sebagainya. Jangan khawatir juga karena sebelum serial webinar ini kami lakukan, kami juga akan menyediakan program blended learning sebelumnya. Jadi blended learning ini khusus untuk peserta berbahasa Indonesia, khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin mempelajari bahan-bahannya dulu dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti pada saat serial webinarnya berlangsung, bisa mengikuti dengan lebih mudah. Begitu. Serial blended learning ini nanti akan kami mulai di bulan Juni ini, kira-kira akhir bulan Juni ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa ikuti semua bahan-bahan nanti akan tersedia di web, bisa di-download, bisa dipelajari, jadi mempersiapkan diri untuk mengikuti serial webinarnya. Nanti semua informasi ini akan tersedia di website kami seperti biasa, kebijakankesehatanIndonesia.net/ANHSS 2020. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar, melihat bahan-bahannya, bisa mempelajari bacaan-bacaan yang disediakan dan seterusnya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang berminat, sekali lagi untuk mempelajari bagaimana kerangka kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, boleh bergabung untuk mengikuti serial ini nantinya. Baik, terima kasih Bu Sita atas informasinya yang sangat menarik yang mengenai rencana kegiatan workshop dan serial blended learning maupun seminar yang akan diselenggarakan secara online yang bisa diikuti oleh semua yang terkait dengan ini ya, tertarik dengan topik mengenai bagaimana private partnership, public-private partnership di Indonesia dan juga di negara-negara lain yang menjadi satu konsorsium ya dengan kita. Barangkali Bu Sita juga bisa memberikan sedikit gambaran berdasarkan pada sekian banyak pertemuan PPP yang sudah terselenggara itu kan sudah ada hasil-hasilnya juga sudah dipublikasi dan sebagainya. Lalu dengan situasi pandemi ini kira-kira apa yang terpengaruh dari kemitraan antara publik dengan antara sektor publik dengan swasta ini? Mungkin Bu Sita bisa memberikan sedikit hipotesis, mungkin kalau belum ada datanya seperti itu. Ya, kebetulan juga saat ini kami sebagai konsorsium di ANHSS ini sedang menyusun semacam comparative study begitu Bu Putu. Jadi bagaimana respon terhadap COVID ini dari masing-masing anggota, dari masing-masing negara anggota dari konsorsium ini. Jadi kami sedang mendata, mendokumentasikan juga respon baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi swasta terhadap COVID, dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Siswanto, kami melihat ini pada tahap yang berbeda, baik pada tahap prevention-nya, detection-nya maupun responsnya. Jadi hasil dari comparative study ini sekarang masih kami kumpulkan datanya. Hasil dari comparative study ini juga nanti akan disampaikan dalam serial webinar yang akan diselenggarakan tadi yang bulan Agustus sampai bulan Oktober. Sehingga mungkin kami harap ini bisa menjadi semacam catatan juga bagi kita untuk membandingkan situasinya dengan negara lain. Karena ini akan melihat bagaimana juga hal ini dilakukan di negara lain. Apakah ini berhasil? Jika berhasil, kenapa begitu ya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan itu berhasil? Jika ada yang tidak berhasil, kenapa juga begitu? Supaya kita juga bisa belajar dari situ. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Sita. Jadi nggak ada bocoran ya Bu ya tadi hasil. Ada bocor.
Siapa tahu sudah bisa disampaikan ancer-ancernya begitu. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit lagi ya untuk kita sampai dengan akhir waktu diskusi ini. Barangkali kalau ada Bapak Ibu dari audiens yang ingin menyampaikan komentar atau ingin bertanya pada narasumbernya, kami persilakan. Mungkin bisa juga bertanya kepada pembahas ya, Pak Darwito dan Prof. Laksono, mudah-mudahan masih bergabung dengan kita di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada angkat tangan? Nggak ada? Kelihatannya nggak ada yang... Ya. Kelihatan semua sudah jelas, Bu. Semua sudah jelas ya. Jadi penelitian apa namanya presentasi Bu Sita dan juga diskusi-diskusi tadi kelihatannya semuanya sudah bisa ditangkap dengan baik, begitu tidak ada pertanyaan dan sudah bagus sehingga tidak ada lagi masukan-masukan. Itu sudah apa dari masukan Pak Darwito dan juga Prof. Laksono tadi kelihatannya sudah cukup sudah lengkap begitu ya, sudah komprehensif mencakup semuanya sehingga pesertanya kelihatannya ya menerima saja. Nanti mungkin kami secepatnya hasil dari penelitian Bu Sita ini kapan bisa dipresentasikan hasil penelitiannya supaya kita bisa segera tahu nih bagaimana apa yang terjadi di DIY khususnya terkait dengan peran dari sektor swasta ini. Terutama mungkin Bapak Ibu yang berada di atau bergerak di rumah sakit swasta maupun mitra-mitra untuk pelayanan kesehatan atau sistem kesehatan yang dari kelompok masyarakat maupun yang lainnya ya, yang non pemerintah ini mungkin juga tertarik berkepentingan untuk mengetahui hasil-hasil yang akan diperoleh oleh Bu Sita dan tim ini nantinya ya. Baik, terima kasih Bu Sita atas presentasinya dan atas penyajian hasilnya. Semoga atas penyajian proposalnya. Semoga nanti penelitiannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan bisa kita petik bersama manfaatnya dan bisa membantu pemerintah maupun masyarakat dan juga para pelaku pelayanan kesehatan di DIY khususnya dan Indonesia pada umumnya ya untuk bisa memetik pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Darwito dan juga Prof. Laksono sebagai pembahas yang tadi sudah memberikan banyak masukan dan arahan-arahan yang semoga nanti bisa kita segera follow up ya, Bu Sita, bersama dengan tim, supaya nanti penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada teman-teman di tim publikasi dan tim teknis yang sudah mendukung terselenggaranya webinar ini. Terima kasih atas kerja kerasnya semuanya ya, dan juga kepada Bapak Ibu audiens, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang selama kami memandu diskusi ini. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu pada diskusi-diskusi selanjutnya dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.